Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain dosa syirik. Ini berlaku adendum bahwa yang diampuni adalah dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam. Itu meskipun syirik diampuni ya. Itu harus ada disclaimer itu. Bahwa yang tidak diampuni adalah dosa mereka yang sudah tahu bahwa syirik itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Gitu. Dan mereka bahkan menggabung-gabungkan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran yang masih ada kesyirikan. Bahkan mereka menggabungkan diri ke dalam pasukan musuh. Nah, ini orang-orang yang tidaklah akan diampuni. Tidak akan. Kenapa? Karena itulah kenapa kemarin yang saya ceritakan bahwa ada orang-orang yang kemudian ketika menjadi tawanan perang, lalu ada perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar tentang apakah tawanan perang itu diampuni, ditebus, ditukar dengan tebusan, ataukah dibunuh saja. Abu Bakar memilih untuk ditukar dengan tebusan, Umar memilih untuk dibunuh semua. Yang awalnya Nabi Muhammad memilih pendapat Abu Bakar, tapi kemudian wahyu menentukan untuk memilih pendapat Umar. Kenapa? Karena pendapat Umar ini berkaitan dengan orang-orang yang sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan. Yang awalnya sudah masuk Islam, kemudian balik ke sana, masuk Islam, balik sana lagi. Atau mereka yang sudah sering melanggar perjanjian damai dengan Islam. Menusuk dari belakang dan seterusnya. Nah, dalam kalimat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik. Ini terutama adalah mereka yang syirik setelah beriman. Ya, syirik setelah beriman. Kenapa? Ya karena sudah tahu tentang hukum-hukum Islam, sudah tahu tentang keimanan dan ketauhidan, tapi mereka dengan sengaja menyekutukan Allah. Ayat ini tentu tidak berlaku bagi orang yang belum masuk Islam. Kenapa? Pertama, karena mereka belum masuk Islam, tentu mereka tidak dikenai hukum syariat Islam. Tidak ada dosa, tidak ada pahala kan? Orang yang belum masuk Islam. Yang kedua adalah karena ya mereka dianggap tidak tahu. Sehingga tidak ada ampunan. Begitu mereka masuk Islam, semua dosa termasuk syirik diampuni. Ya, semua dosa. Nah, sehingga kalimat atau ayat ini merupakan warning buat kita agar tidak dekat-dekat dengan perbuatan syirik. Karena warning ini keras sekali. Bila kalau tidak diampuni Allah, terus kemana kita akan mencari ampunan? Ya, toh? Padahal di akhirat nanti tidak ada orang yang selamat kecuali mendapat ampunan Allah. Jadi ampunan itu merupakan sebuah syarat wajib untuk bisa selamat di akhirat. Ini yang selalu saya ulang-ulang kepada dulur semua, agar tidak meremehkan ampunan. Aku ini jarang, ndonga jarang. Aku ini jarang, tahajud paling jarang. Aku ini ndelok ilmu, memang bagianku itu ndelok ilmu. Aku ini bagianku itu ngaji. Tidak bisa. Kenapa? Karena
Sampean ngaji itu kan untuk tahu baik dan buruk. Sampean ngaji itu kan untuk tahu perintah dan larangan. Lah kalau ternyata kemudian setelah tahu Mas Agus, ini perintahnya adalah diperintah ndonga, perintahnya adalah diperintah tahajud, perintahnya adalah diperintah taubat, perintahnya diperintah sedekah. Terus aku gak usah ndonga, aku gak usah tahajud, yang penting aku ndolek ilmu itu lebih penting. Loh, sama nyari ilmu itu untuk apa? Seperti yang kemarin diterangkan dalam ayat sebelumnya, kami memberi karunia Muhammad Al-Quran dan kitab serta hikmah, ya, Al-Quran sebagai kitab yang penuh hikmah, agar kamu tahu, kan gitu. Lihat lama, biar tahu kamu. Tahu apa? Ya tahu syariat Allah, mana yang benar, mana yang salah, mana perintah, mana larangan. Untuk tahu saja, ya enggak dong. Ya untuk diamalkan. Nah ini yang kadang selindronya orang. Termasuk di sini ini. Begitu kita tahu ada dosa syirik yang tidak bisa diampuni, ya implementasinya adalah bukan hanya sekedar aku tahu nahwunya, inna itu sesungguhnya ismu apa, bukan hanya itu. La ini la nafi, bukan hanya, nah kalau cuma belajar itu lah fungsinya untuk apa? Ya kan? Gitu. Allah tidak akan yaghfiru ayyushraka bihi. Ini nih domir kepada kembalinya kepada Allah. Nah, kalau cuma mempelajari ilmu itu saja buat apa? Lalu orang hanya pokoknya aku itu tugasnya wong alim yang dari ilmu. Nah setelah itu apa? Misalnya akimis sholat liduluki akimiki fi'il amr. Itu. Terus setelah itu apa? Mau tahu bahwa akim itu fi'il amr yang bermakna tegakkanlah, dirikanlah. Kan gitu. Kemudian waminal laili fatahajjad. Fatahajjad ini mongko jumenengake sira. Maksudnya suruh negakkan dari minal laili setengah saking waktu wengi. Iku apa tahajud. Nah berarti kan terus tahajud. Lah sampean ngerti nahwu sorobnya bahwa itu fi'il amr. Tapi kemudian aku gak usah tahajud, yang penting dalil ilmu. Terus untuk apa nyari ilmunya tadi? Sama ketika kita tahu dosa syirik seperti ini, yang tidak akan diampuni Allah, tahu maknanya, tahu itu larangan, ilmunya tahu, ya setelah itu tinggalkan. Bukan kok kemudian syirik tetap dilakukan, bahwa tugas saya nyari ilmu. Aku yang alim, tugasku memang dalil ilmu. Kalau ngulang no ilmu, ya itu yang disebut manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad hudan illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi jauh dari hidayah, maka orang yang jauh dari hidayah hanya akan jauh dari Allah. Itu akhirnya apa? Ya sudah, produk-produk istimbat hukum yang berupa isbat yang dikeluarkan ya jauh dari kebenaran, hanya berdasarkan logika atau mantik-mantik yang dibolak-balik. Nah ini yang harus kita hindari. Kembali kepada topik ini, Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Orang yang mensekutukan Allah itu orang yang sudah jauh tersesatnya. Nah ini gini. Ini ya. Pertama, siapa orang yang mensekutukan Allah? Kita bicara dulu dari syirik kecil ya. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil itu dimulai dari kekaguman pada diri sendiri. Ujub. Ujub. Ujub itu apa? Ujub itu kagum. Terutama kagum pada diri sendiri. Dimulai dari itu. Ujub. Kagum pada diri sendiri. Ngoco. Loh, tiba ya ternyata aku cantik ternyata. Kan gitu. Aku itu baik ganteng. Nah, kalau nggak dirinya sendiri, sopo yang muji. Terus misalnya dia bisa jawab apa atau nerangkan apa. Ternyata aku pinter juga. Ini ujub. Jadi sudah mulai mengagumi diri sendiri. Setelah ujub naik lagi tuh sum'ah. Apa sum'ah? Pengen didengar.
Jadi kecantikannya, kepinterannya, kekayaannya pingin agar orang lain mendengar tentang itu. Sum'ah, jadi seneng kalau orang bercerita tentang kehebatan dirinya. Naik lagi menjadi ria'an nas. Pengen dilihat orang. Kalau setelah didengar pengen dilihat. Jadi mulai pamer tuh. Mulai pamer. Lihatlah aku sholat nih loh, nih lihat tarawih, aku khusyuknya kayak gini loh, sorbanku aja di pundak, belum tak taruh di punggung. Ini jalan kaki sambil apa? Wah, menuju masjid tarawih sambil nenteng sajadah sambil lihatlah aku. Nah ini hati-hati, hati-hati. Tarawih bagus dan memang itu sunnah yang kita perlu lakukan pada saat Ramadan. Pahalanya besar. Hati-hati dengan penyakit-penyakit riya. Demikian pula sedekah. Demikian pula tadarus. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau suara saya nggak terlalu merdu. Ada yang suaranya merdu sekali. Nah, dengar nih suara saya. Nah, lihat nih aku khusyuk. Nah, sudah mulai sum'ah riya campur tuh. Itu mulai syirik-syirik kecil tuh. Sampai naik lagi jadi sombong. Nah, kalau sudah sombong ini sudah pamer tuh. Kamu nggak tahu siapa saya. Dek Dewi lo lali namanya sendiri. Ya kan? Sombong. Nah, akhirnya yang punya harta niru kayak Korun tuh. Suatu hari Korun jalan pamer tuh. Pawai dia membawa seluruh hartanya. Bahkan dalam surat Al-Qasas disebutkan kunci gudangnya Korun itu digotong orang 40 yang kuat-kuat itu loh, masih keberatan. Usbatun di sini disebut itu. Ya. Jadi orang-orang yang kuat disebut usbah itu masih nggak kuat. Padahal kuncinya, lah gudangnya sak piro besarnya itu. Jadi pamer dia. Nah, ini sudah mulai. Apakah ada di zaman sekarang? Lah, kalau dulu kan pamernya itu pamer emas perak gitu kan. Nah, sekarang pamer apa coba? Ya sama lah. Kalau arisan sambil pamer emas-emasan ngerewempiong atas tangannya ditarik ke atas. Kayak gini ya kan? Sambil nenteng tas dan tasnya ada tulisannya GNG gitu kan? DNG gitu kan? Ada tulisannya apa? Versus ada tulisannya gitu sudah. Pamer jalan sambil bawa mobil yang kinyos-kinyos gitu kan? Pamer rumah itu sudah mulai. Nah, itu syirik kecil. Nah, kalau sudah syirik besar naik lagi karena tadi membanggakan dirinya, syirik besar ya sudah mulai menyembah berhala, menjadikan keris akik sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat ataupun mudorot, ya kan? Lalu menyanjung-nyanjung, memuja-muja benda-benda, sampai kepada bahkan meminta pertolongan pada dukun-dukun yang katanya bisa bikin pesugihan, yang bisa bikin pengasihan. Tahu pengasihan? Nanti di bahasa Arab kan pengasihan itu bisa bikin orang kemudian jatuh cintrong itu loh. Pelet, ngepet, kayak gitu. Kalau pelet untuk pengasihan atau bikin orang jatuh cintrong. Kemudian kalau pesugihan ngepet, ya kan? Kalau kemudian pakai untuk mencelakakan orang jenenge santet. Jadi tet itu sudah hindari aja. Ya, hindari aja. Itu sudah semua syirik besar itu. Ada 3 tet itu tadi apa aja itu? Santet mau mencelakakan orang. Lewat dukun juga toh? Kiri gitu. Yang kedua apa? Pelet. Untuk apa? Pesugihan, memikirkan orang biar orang jatuh cinta karena tidak cinta itu nanti kalau peletnya habis sadar ya. Tapi kadung. Ya. Kemudian apa? Ngepet. Ngepet itu pakai apa? Untuk apa? Pesugihan. Semuanya lewat siapa?
mak dukun. Tapi cuma kemudian sekarang itu biar kayak kelihatan syar'i, pesugihan diganti dengan nama mahabbah. Wow. Jadi zaman jangan tergoda ya, hati-hati. Kenapa? Karena itu masuk syirik. Ya ada meskipun nanti yang pendapat yang tidak syirik itu tradisi yang wis sembolah. Pokoknya yang kemudian memakai hal-hal seperti itu dihindari ya, sampean yang pedagang atau usaha apa kalau tergoda untuk mengambil, ada itu di daerah saya juga ada satu gunung yang di sekitar gunung situ ada desa yang hampir seluruh penduduknya itu tukang bikin gitu ya, dukun-dukun. Nah nanti ada paket-paket itu, jadi paket tuyul yang paket hemat itu tuyul yang bisa ngambil semua sekian sampai sekian gitu. Ada paket tuyul yang medium, jadi udah kayak mie aja. Nah, nanti paket medium, di atasnya lagi ada yang paket premium. Itu yang bisa ngambil ini. Jadi sudah. Kenapa? Dalam satu hadis disebutkan dulu bahwa orang yang memakai jasa-jasa dukun seperti itu, ibadahnya 40 tahun terhapus. Padahal kalau ibadah lah, kalau nggak ibadah, gimana? Ini saya ingatkan betul ya. Jadi biar sampean tidak tergoda dengan hal semacam itu. Karena banyak dulur yang pakai penglaris. Tahu penglaris ya? Penglaris tahu penglaris? Penglaris. Penglaris ini macam-macam. Ada yang penglaris model biar orang lebih cantik, kelihatan cantik. Sehingga dia jadi biduan, jadi apa itu lebih dilirik misalnya. Kemudian penglaris model apa ini? Dodolan biar lewaku gitu kan. Kemudian ada pesugihan itu yang nggak pakai dodolan, wis ngelepas si tuyul itu untuk nyolong duitnya orang apa segala macam. Memang itu ada ya, dibantu oleh jin itu. Maka itu yang jin-jin semacam itu yang membantu orang untuk berbuat kemusyrikan semacam itu dihindari. Ya, wa may yusyrik billah itu. Jadi syirik di situ. Naudzubillah dzalik. Lalu yang disebut apa dengan dolala faqad dolalam ba'ida. Maksudnya begini dulu. Ini coba lihat saya. Jadi yang dimaksud dolalam ba'ida itu gini. Kalau di sana misalnya barat ya. Kita itu diperintah menuju ke arah barat. Nah, misalnya barat itu kebenaran, keselamatan gitu. Kita diperintah ke arah sana gitu ya. Lalu kita itu agak melenceng ke sana misalnya, agak ke barat daya gitu, atau ke arah tenggara gitu ya. Barat daya sana ya, tenggara sana. Nah, ke arah barat daya atau tenggara itu masih tersesat tapi nggak terlalu jauh, nggak baida lah. Dolalang koriba lah misalnya gitu. Karena masih arah-arah barat itu. Iya kan? Tapi yang namanya dolalang baida itu disuruh ke barat, tapi dia ke timur gitu loh. Nah ini yang namanya baida, udah nggak ketemu, nggak match, nggak nyambung gitu. Jadi begitu, misalnya orang disuruh minta kepada Allah, kok minta kepada yang lain itu. Itu. Jadi makanya kalau orang sudah dolalang baida itu sudah susah baliknya itu. Karena kalau dolalang yang tersesat agak dikit, tapi jangan remehkan juga tersesat yang sedikit ini. Ini lama-lama melencengnya juga gini nih. Karena nanti ketemunya juga jauh kalau dilihat dari sudutnya itu. Ya. Jadi bagaimana kita memahami larangan itu sebagai satu yang warning secara keras, jangan hanya dia oh enggak apa-apa. Kenapa? Karena disama iya ta'una min dunihi illa inasan. Mereka minta ke dukun, mereka minta ke patung. Itu sebenarnya patung yang lemah, dukun yang lemah. Sekarang saya mau tanya nih, dukun yang sugihan, dukun yang katanya bisa membuat kaya. Kalau memang dia bisa membuat kaya, pertanyaan saya, kenapa dia nggak kaya? Kalau memang dia bisa kaya, kenapa kok dia nggak kaya? Pertanyaan saya, kalau memang dia bisa bikin penglaris, ada banyak dukun yang nggak laris, itu kan?
Kalau memang dia bisa bikin sehat, kenapa dia juga sakit dan mati juga gitu. Itu dulur. Makanya ada satu kalimat bahwa jin atau dukun itu misalnya tebakannya benar satu, yang keliru itu 1000. Tapi yang dipercaya menjadi sugesti ada yang satu tadi gitu loh. Jadi ayo dihindari. Kata di sini inasan, berhala yang lemah, benda yang lemah. Wa yad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka mengikuti kecuali setan yang durhaka. La'anahullahu, Allah telah melaknat mereka. Melaknat setan itu, waqala, dan setan telah berkata, la attakhidanna min ibadika nasiban marida. Dan aku akan mengambil dari hambamu bagian hambamu yang memang sudah ter apa tercipta atau sudah ditakdirkan menjadi pengikutku ya Allah. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa setan itu mau mau memanu manusia itu izin Allah loh dulu. Izin Allah. Lah hebat lah. Artinya Allah tahu setan akan menu manusia itu tahu itu. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan kita ya, bahwa setan kalau mau setan kalau mau menggoda manusia saja itu loh izin Allah. Izin Allah. Nah, kita ini nggak pernah kalau mendekat Allah gimana menang, setan aja izin Allah. Di situ disebutkan ketika mau matur sama Allah itu. Nanti ayat selanjutnya akan kelihatan. Jadi di situ dulur kita bisa lihat bersama bahwa ayo kita benar-benar menjadikan setan itu sebagai kewaspadaan, musuh yang nyata. Kenapa? Karena kalau enggak kayak gitu, nanti kita yang akan kalah sama setan gitu lah ya. Dulur ya. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Terkait dengan ayat ini. Monggo, ayat lain silakan. Ini puasa tinggal seminggu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Terkait dengan kemusyrikan, kesirikan yang kalau kita tidak hati-hati nanti kita kena juga lah ya, tadi syirik kecil itu. Siapa sekarang coba saya mau tanya, yang nggak pernah riak siapa? Ayo. Ayo. Yang nggak pernah pengen dipuji siapa? Mau tahu angkat tangan wajahnya ini. Siapa yang nggak pernah pengen dipuji ketika ganteng? Wong ketika jelek aja pengen dipuji ya kan? Ayo. Siapa yang ketika beli barang-barang bagus tidak kepingin dilihat orang? Siapa? Hmm? Nah, itu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau dinyatakan atau berpendapat, monggo kita interaktif saja. Masih ada waktu di kita. Silakan. Monggo. Pak Mulisin mau menanyakan apa silakan. Pak Bakru gak kelihatan ini kemana nih? Ada? Nyalain aja mikrofonnya. Silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya ingin akhiri kajian kita dengan begini. Sampean dan saya itu dalam dunia yang majemuk semacam ini ya, ragam pendapat orang, yang paling berbahaya itu justru bukan syirik yang terang-terangan dulu. Tapi yang justru paling berbahaya adalah yang talbisul haqqo bil batil. Yang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Misalnya kayak tadi tentang perdukunan atau apa, tapi ditambahi dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam ajaran Islam.
Itu yang paling berbahaya karena kemudian masyarakat menganggap bahwa itu halal, menganggap itu boleh, padahal dicampur dengan semacam itu. Misalnya, saya ini pengen rumah saya itu loh, rezekinya banyak. Lalu dikasihlah sama seseorang, ya kamu menyembelih ayam cemani, ayam yang sampai lidah-lidahnya pun hitam. Nanti kamu sembelih di belakang rumahmu yang di bawah pohon bambu itu. Nanti kamu pakai kain putih sambil menghadap ke timur, gedruk bumi, baca ini 3 kali. Sambil ya Dewi Sri. Nah, tapi bacanya Al-Fatihah. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Atau sedekah ke dewa laut. Di laut itu ada dewanya. Tapi nanti bikin tumpeng sekian besar, tingginya sekian, kasih kepala ini, hadapkan ke timur, nanti sampaikan ya Dewi Sri, gini, lalu baca sholawat 100 kali. Loh kan? Jadi yang gini ini yang kemudian malah membuat umat itu jadi bingung gitu loh. Kalau sekalian misalnya yang sudah jelas-jelas nyadran kemana dengan yang dewa itu sekalian gitu, masyarakat akhirnya bisa memilah. Tapi kalau kemudian talbisul haqqo yang kayak ini, mencampur adukkan seperti itu, yang dulunya oleh Rasulullah sudah dibingkas 1.500 tahun yang lalu, yang kemudian sekarang mulai banyak dihidupkan lagi, yang itu kasihan masyarakat. Kalau kemudian yang tadi itu mulai dibelok-belokkan seperti ini. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Ya, terutama dari diri kita. Ayo cari yang bersih-bersih sajalah. Insya Allah tanpa pesugihan, tanpa penglarisan, rezeki kita akan lebih halal. Insya Allah tanpa apa tadi pelet, ngepet, apalagi santet, naudzubillah, sudahlah. Kita memakai apa yang Allah. Kita tetap upaya ketika sakit, kita berobat. Ya, tapi ya jangan kemudian kalau nggak dokter itu mati kita. Nah, itu syirik itu. Kita tetap ikhtiar ke dokter, kita tetap ikhtiar jamu, tapi tetap kita minta kepada Allah. Kenapa? Secanggih apapun dokter, kalau Allah nggak berkehendak sembuh, ya banyak yang nggak sembuh-sembuh kan. Tapi ada orang yang cukup dengan herbal apa itu, ternyata Allah memberi kesembuhan. Jadi ikhtiar tetap, keputusan tetap ada di Allah. Demikian pula cari nafkah, kerja keras, yang penting itu kerja keras, kemudian berdoa kepada Allah. Allah yang akan memberi. Jadi omong kosong kata orang itu. Kunci dari sukses saya adalah kerja keras. Omong kosong. Banyak orang yang kerja keras nggak sukses-sukses juga, tak? Gitu loh. Tapi sama tetaplah kerja keras. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Demikian pula dalam hal karir apapun ya, perdagangan segala macam. Jadi supaya kita nanti ketika berhasil sukses itu tidak sombong. Ini karena aku usahaku. Supaya nggak gitu. Demikian pula ketika belum terlalu berhasil, kita tetap tawakal. Itu fungsinya. Ketika kita tawakal kepada Allah. Tapi kalau nanti sudah mengandalkan dirinya, yang syirik yang muncul, ini karena aku, ini karena aku. Itu ada dalam ayat Al-Quran itu. Karena min indi gitu katanya. Dari sisiku, karena aku. Nah, itu yang kita hindari. Dan disitulah ciri-ciri syirik yang pertama tuh. Karena merasa aku. Ayo kita hindari. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan? Oke. Tetap sehat selalu dulur ya. Jauhi syirik karena Allah tidak mengampuni dosa itu. Sehingga jangan main-main dengan syirik meskipun kecil. Mulai dari ujub hindari. Tak usah tuh. Wah saya hebat. Ya kalau ada gitu langsung setan. Kamu setan nih. Nah itu. Kemudian kalau ada sum'ah pengen dengar nggak mau. Kalau ada riak sudah hindari. Apalagi sombong. Ayo kita hindari. Insya Allah nanti hidup kita menyambut Ramadan ini menjadi hidup yang berkah. Besok kita libur, kita ketemu hari Sabtu ya. Libur besok pakai untuk baca Al-Kahfi. Kita ketemu hari Sabtu seperti biasa. Semoga dulur-dulurku semua diberi kesehatan jasmani rohani, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, dijaga dari serangan dajjal dunia, selamatkan dunia akhirat kita ila akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wa muslimin muslimat wa Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka la yaqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma ta'afana al-bala wal wafa wa qadal hastina wa najina syaitan syaitan rabbana najina wa lina syaitan. Allahumma rafa' darajatana wa tinitna. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Allahumma ta'ala baba rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi yadil qadil amtar wa datar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina naskana rabbana. Allahumma fadhil samawati wal ardi min ghaibi wasyahadati rabb kulli malaika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan. A'udzu billahi min judil bala wal badarki syaqwa wa sin qudam syaitan. Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa al-afafa wal ghina wa husnul khuluq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi kekunci ya, apa?